Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian, jamaah Labuan Mengaji, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kesempatan kepada kita sekalian bisa berkumpul dalam majelis ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam cuaca yang terang setelah hujan. Masih terasa dingin-dingin empuknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan hati kita istiqomah dalam menempuh jalan ini dan memberikan pahala atas setiap perilaku dan usaha kebaikan yang kita lakukan, serta mengumpulkan kita sekalian di surganya kelak. Bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan poin yang ke-11 dari adab safar ini, yaitu ayyata'allama fi safari wa ma fihi min ruhasin fil ibadat. Mempelajari fikih safar dan apa-apa yang ada di dalamnya dari keringanan-keringanan dalam ibadah. Jadi mempelajari terkait dengan hukum-hukum agama tentang masalah safar, dan apa saja yang ada pada permasalahan fikih safar ini. Di antaranya adalah keringanan atau rukhsah di dalam ibadah. Yang pertama adalah qasrus sholat, meringkas sholat, mengkosor sholat sudah menjadi bahasa yang kita pahami. Artinya mengkosor sholat, meringkas sholat. Yang dimaksud di sini adalah sholat yang 4 rakaat dikerjakan dengan 2 rakaat saja. Jadi sholat yang 4 rakaat cukup dikerjakan 2 rakaat. Adapun sholat yang selain 4 rakaat maka tidak ada ringkasannya. Seperti maghrib dan subuh ya tetap 3 rakaat dan 2 rakaat. Adapun yang 4 rakaat seperti sholat zuhur, asar, dan isya itu dilakukan 2 rakaat. Itu namanya dikosor. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taksuru minas salat. Kelanjutan ayatnya, in hiftum ayyuftinakumul ladzina kafaru innal kafirina lakum aduwwam mubina. Surat An-Nisa ayat 101. Allah Ta'ala berfirman, wa idza darabtum fil ardi, dan apabila kalian bepergian di muka bumi. Doroba itu artinya asal-asalnya memukul, Falaisa alaikum, maka tidak ada alaikum atas kalian junahun, dosa, antak suruh, untuk meringkas, untuk kalian ringkas, minas sholati, dari sholat, minas sholawati, dari sholat. Kelanjutan ayatnya yang tidak disebut dalam kitab kita ini adalah in hiftum, jika kalian khawatir, ayyuftinakum, untuk
kalian diserang oleh alladzina kafaru, oleh orang-orang kafir, jika kalian khawatir mendapat serangan dari orang-orang kafir, innal kafirina lakum aduwwam mubina, sesungguhnya orang-orang kafir itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Jadi ayat ini adalah dalil bolehnya kita mengqashar sholat. Dahulu ya, ketika kaum muslimin masih sedikit, orang mengqashar sholat itu karena ada kekhawatiran. Ada kekhawatiran. Jadi kemudian agama memberikan keringanan untuk mengqashar sholat. Jadi ada semacam kekhawatiran, ketakutan jika keluar dari negeri kaum muslimin dari Madinah itu akan diserang musuh, karena musuhnya di mana-mana. Gitu. Ya, menjadi pusat perhatian munculnya Islam itu, sehingga dengan perkembangan yang begitu cepat, gitu, sampai menguasai Mekah, menguasai Madinah, ini tentu menjadi perhatian bagi negara-negara sebelah. Ya, seperti zaman di negeri kita inilah, kalau ada yang negara yang muncul itu kan menjadi kekhawatiran di kawasan itu. Gitu. Apalagi ini adalah orang-orang Islam yang hanya menyembah satu Tuhan, yang bagi mereka, terutama orang kafir, bagi perkara yang aneh. Gitu. Jadi dahulu disyariatkan qashar itu karena ketakutan, karena adanya rasa takut, kekhawatiran mendapatkan serangan musuh. Ketika di dalam peperangan ada disyariatkan sholat khauf, sholat ketika terjadi perangan karena khawatir diserang musuh, di mana prakteknya adalah tidak seperti sholat yang biasa kita lakukan. Jadi ada yang ngadep ke sana, ada yang ngadep ke sana, yang sebagiannya rukuk sujud, yang satunya berdiri gitu. Nah, sehingga nampak oleh musuh dalam keadaan siaga gitu, atau sedang berbaris. Kan di padang pasir kelihatan gitu ya. Kalau kita kan sekarang ini diteropong gitu, oh itu gak sholat ikut dolanan ini. Tapi tetap syariat itu tetap ada, gitu, gak hilang. Kembali kepada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza darabtum fil ardi, dan apabila kalian bepergian di muka bumi, falaisa 'alaikum junahun, maka tidak ada bagi kalian, atas kalian dosa. Jadi dosa untuk mengqashar sholat. Artinya kalau tidak mengqashar ya tidak apa-apa. Kalau zaman mengqashar enggak dosa. Enggak dosa. Antak suruh untuk mengqashar dengan meringkas sholat. Ternyata adalah zuhur, asar dan isya. Kemudian in khiftum, jika kalian khawatir, ayyaftinakum diserang kalian, alladzina kafaru, oleh orang-orang kafir. Kemudian ketika zaman sudah aman pun itu tetap disyariatkan dengan perilaku Rasulullah SAW yang mengqashar sholat, dan juga para sahabatnya. Jadi ketika dalam kondisi yang penuh dengan kekhawatiran seperti zaman itu, atau seperti sekarang ini yang aman, gitu, di negeri yang aman, di negeri kaum muslimin, tidak ada kekhawatiran, tetap boleh untuk mengqashar sholat sebagai bentuk keringanan atau rukhsah dalam agama. Karena bagaimanapun orang safar itu kondisinya tidak sama dengan orang yang mukim. Ada waktu yang harus dioptimalkan, ya, cepat-cepat menyelesaikan urusannya. Ada kepayahan dalam bepergian, ya. Ada kekhawatiran karena bukan kampungnya sendiri, ya, dan lain sebagainya. Tetap ada yang demikian itu, walaupun di negeri yang sudah aman. Jadi dulu atau sekarang dalam keadaan kekhawatiran atau tidak, maka qashar itu bagi orang yang safar itu termasuk disyariatkan. Jadi boleh kita mengqashar, tidak ada dosa sama. Cuma kondisi dahulu seperti itu. Dan mengambil keringanan ini perkara yang
yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengambil rukhsah keringanan dalam agama itu perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Keringanan dalam sholat sehingga kita mengqashar sholat, keringanan untuk tidak puasa ketika kita safar, walaupun nantinya membayar gitu. Itu suatu perkara yang disukai, rukhsah keringanan itu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Innallaha tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala yuhibbu an tu'ta rukhasahu. Ya, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala itu menyukai rukhsahnya, keringanannya itu diambil. Kama yakrahu an tu'ta maksiatahu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala itu membenci jika kemaksiatan atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu dilakukan. Dalam riwayat yang lain, Innallaha tabaraka wa ta'ala yuhibbu an tu'ta rukhasahu kama yuhibbu an tu'ta azaimahu. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai jika keringanan yang Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada hambanya, pada kita sekalian ini, itu kita ambil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala itu suka jika perintah-perintahnya itu dilakukan. Jadi kita jangan merasa aku jane wong aras-arasen malas rokok patang. Ini urusan agama, Mas, bukan perasaan gitu. Kadang-kadang kita sosok begitu kan gitu. Ngono kadek di kosor barang gitu. Ngono kadek di kosor barang. Ketok temen aras-arasan gitu. Ketok temen kok ngepek enak itu agama iki. Nah, cuma masalahnya begini. Kita mengambil rukhsah itu bukan karena kita ingin mengambil bermudah-mudahan gitu. Seperti mengambil pendapat ini, pilih sing gampang-gampang sing menurut pendapat iki. Ndak gitu. Kita mengambil rukhsah itu karena kita tahu gitu. Ini keringanan yang jika kita lakukan Allah itu suka. Allah suka. Bukan karena malas, bukan karena pengen gampang-gampangan, ndak gitu. Ya karena itu. Bisa dipahami ya. Ini termasuk keringanan rukhsah. Ketika kita dalam safar, maka agama itu memberikan keringanan kepada kita untuk mengqashar sholat, bahkan menjamak juga boleh. Sekalian jamak qashar. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Aturannya begitu dalam agama. Tidak boleh subuh dengan zuhur. Gitu. Atau isya dengan subuh, tidak boleh. Yang ada aturan jamak qashar itu, jamak itu pengertiannya adalah mengumpulkan dua sholat yang mempunyai waktu yang berbeda dikerjakan dalam salah satu waktunya. Seperti zuhur dan asar bisa dilakukan sholat zuhur dan asar, zuhur dulu baru asar pada waktu zuhur, di waktu zuhur. Atau zuhur dan asar dikerjakan pada waktu asar, tetap zuhur dulu baru asar. Kalau dikerjakan pada waktu asar namanya jamak takhir, kalau dikerjakan pada waktu zuhur dinamakan jamak takdim. Nah, orang yang safar boleh mengqashar, maka bisa melakukan sholat zuhur 2 rakaat, ya, kemudian setelah itu berdiri lagi niat sholat asar 2 rakaat pula. Jadi mengambil keringanan tadi, rukhsah tadi. Diqashar. Zuhur 4 rakaat jadi 2 rakaat, asar 4 rakaat jadi 2 rakaat. Ya kalau jamak ya qomatnya 2 kali. Nah, jadi nanti azan kemudian qomat, sholat zuhur berjamaah, diqashar 2 rakaat, kemudian setelah selesai berdiri qomat salah satu dari mereka qomat untuk sholat asar. Mari ngono. Setelah selesai salam ya sudah lanjutkan ini.
Gak usah wiritan suwi-suwi wiritan donga suwe-suwe. Lah gunane apa dikosor? Ya digunane apa dijamak gitu. Jadi gitu ya. Sholat kok pelencing loh. Iki urusan orang ukuran perasaan, iki urusan agama gitu. Kemudian yang kedua adalah hukum yang terkait dengan safar adalah al-mashu alal khuffaini. Mengusap di atas kedua khuf. Khuf itu sepatu tapi yang menutupi kedua mata kaki, itu namanya khuf, terbuat dari kulit. Nah, termasuk ciri Ahlussunnah wal Jamaah adalah sholat menggunakan sepatu atau sandal. Masuk ciri Ahlussunnah itu sholat memakai sepatu atau memakai sandal. Dahulu Rasulullah SAW juga pakai sandal ketika sholat bersama para sahabat. Misalnya di tanah lapang atau apa gitu kan. Ya kalau di masjid kita sekarang ya dianggap sesat sampean. Sholat nganggo sepatu. Sudah penghinaan kepada agama, penghinaan kepada institusi tertinggi masjid yaitu takmir, dianggap sesat pula. Nah, gitu. Niki wong masjid kok nggih sepatu dari gereja sesat ini gitu. Ya kalau dulu boleh karena memang kondisi masjidnya tidak sama dengan masjid kita. Ya. Jadi Rasulullah SAW pernah sholat mencopot sandalnya. Para sahabat semua ikut mencopot sandalnya. Setelah itu Rasulullah SAW tanya, "Duh, kenapa sama mencopot?" Ya, kata sahabat, dia sama. Kami melihat jenengan begitu copot ya kita copot. Jenengan Nabi kan. Kata Rasulullah, saya mencopot sandal itu karena malaikat Jibril tadi memberitahuku kalau ada najisnya mau dicopot. Jadi sebelumnya sholat ya pakai sandal, pakai sepatu. Nah dalam safar, umumnya orang safar itu dulu pakai sepatu ya, untuk melindungi kakinya. Ya. Pakai sepatu. Nah, ada keringanan dalam agama. Dan itu berlaku juga untuk kita, bukan hanya dulu gitu. Ketika kita wudhu, maka tidak usah mencopot sepatu. Ya, jadi dalam praktek wudhu, mencuci kedua telapak tangan, berkumur, kemudian membasuh muka, dan seterusnya sampai akhir kan mencuci kaki. Nah, ketika mencuci kaki itu otomatis kalau dicuci dicopot sepatunya. Tapi ada keringanan dari agama, tidak perlu dicopot, cukup diusap saja. Dan diusapnya itu di atasnya, bukan di bawahnya. Engko lek main perasaan meneh. Lho kok dhuwure kok gak ngisore, wae sing rusak kan ngisore. Iki agama Mas Bro. Ya, agama. Nah, nanti kita bahas. Jadi itu termasuk keringanan. Agar orang yang safar itu tidak kerepotan harus mencopot sepatunya atau kaos kakinya. Ya. Tapi dengan catatan, ketika awal memasukkan kaki ke sepatu, kakinya dalam keadaan suci, bersih. Ya, itu boleh diusap. Kalau kakinya kotor atau najis ya harus dicopot. Kemudian keringanannya untuk musafir itu 3 hari 3 malam. Sementara untuk mukim sekali atau sehari semalam sudah cukup, sehari semalam. Walaupun mukim tetap dapat keringanan. Agama ini kan mudah, cuma ya jangan dipermudah. Rawa Muslimun fi sahihi. Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya. An Suraih ibni Hani, dari Suraih bin Hani, qala ia berkata, Ataitu Aisyata radhiyallahu anha, aku pernah datang kepada Aisyah, ya, ibunda kaum mukminin, ummul mukminin, istri Nabi SAW. As'aluha, aku bertanya kepadanya, anil mashi alal khuffaini, perihal mengusap alal khuffaini, di atas 2 khuf, 2 kaos kaki, 2 sepatu. Faqalat, lalu Aisyah menjawab atau berkata,
alaika bi ibni Abi Thalibin fasalhu fa innahu kana yusafiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alaika bi ibni Abi Thalib, sampean wajib datang kepada Ibnu Abi Thalib, maksudnya Ali bin Abi Thalib. Alaika bi ibni Abi Thalib, sama datanglah ke Ibnu Abi Thalib atau Ali bin Abi Thalib, fasalhu, dan bertanyalah kepadanya. Fa innahu, karena sesungguhnya dia kana yusafiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya dia bersafar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yusafiru, dia bersafar ma'a bersama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alnahu, lalu kami bertanya kepada Ali bin Abi Thalib. Faqala, lalu Ali bin Abi Thalib menjawab, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasata ayyamin wa layaliyahunna lil musafir wa yauman wa lailatan lil mukim. Ja'ala, telah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW telah menjadikan atau mensyariatkan salasata ayyamin, 3 hari, wa layaliyahinna, dan 3 malamnya, lil musafiri, untuk musafir, untuk orang yang safar atau bepergian, wa yauman wa lailatan lil mukimi, wa yauman, dan sehari, wa lailatan, dan semalam, lil mukimi, untuk orang yang mukim, orang yang tidak sedang safar. Jadi hadis ini menceritakan kepada kita sekalian dari Suraih bin Hani, di mana dia datang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi sahabat memang biasa begitu. Dalam permasalahan agama beliau tanya kepada istri Nabi SAW, Aisyah ini. Dan Aisyah ini termasuk istri Nabi yang paling faham terhadap agama, paling pintar lah. Memang cerdas, terkenal Aisyah itu cerdas. Beberapa sahabat seringkali datang kepada Aisyah, tanya kepada Aisyah perihal masalah agama. Ketika surah ini bertanya kepada Aisyah pertanyaan tentang mengusap khuf, Aisyah ini menyarankan untuk datang kepada Ali. Artinya sama datang saja langsung kepada Ali, karena dia yang jadi saksi hidupnya, jadi ikut langsung bersama Rasulullah SAW praktek masalah itu. Dia pernah bepergian kepada Rasulullah SAW dan mengamalkan masalah itu. Lalu dia datang kepada Ali bin Abi Thalib dan bertanya masalah hukum mengusap khuf ini, dan Ali memberikan jawaban bahwasanya Rasulullah SAW mensyariatkan masalah kebolehan atau keringanan rukhsah mengusap khuf ini untuk musafir itu 3 hari 3 malam, dan untuk mukim itu sehari semalam. Jadi kadang-kadang kita ini mungkin karena dingin atau sebagainya pakai kaos kaki dan sebagainya. Ya ketika wudhu, ya nggak usah dibuka kaos kakinya, cukup diusap saja. Ini termasuk kalian. Tapi bolehnya cuma sehari semalam. Mungkin seumur-umur gitu belum tahu Pak amalna yo. Padahal itu syariat gitu. Nah monggo, mumpung lagi anyep gitu. Ya keringanan mengambil rukhsah. Allah suka pakai keran. Wudhunya tidak harus pakai keran. Kan 1 cibuk sudah cukup untuk pakai wudhu. Ya kita disuruh berhemat dalam masalah air, kan berwudhu. Cukup bisa sekali-sekali atau 3 kali atau 2 kali atau 3 kali. Ya seminim mungkin terbasuh semua. Seperti yang dipraktekkan beberapa ustadz yang mempraktekkan, mencontohkan ketika wudhu saat ada di Masjidil Haram, di mana mau keluar ngoleh buri meneh, ya kan? Terus praktek pakai air yang sedikit itu tuh, nggak sampai netes gitu kan. Nah, untuk kaki juga mungkin dibasuh di atasnya kalau kebetulan pakai kaos kaki, atau kalau itu ya diusap semua merata sudah cukup cuci. Itu memang ada perintahnya untuk berhemat dalam masalah air itu. Ya, kalau kita ini kan
kebiasaan boros. Keran iku nek gak gawedhi ngono ya ora gelem gitu. Kadang mesti kayak selang ngono ya dibabut tok mentolo dibabut. Kurang puas, muga kulino gitu. Kulino kudanan. Kita kembali kepada hadis ini. Jadi termasuk salah satu hadis yang menjadi dasar akan kebolehannya atau rukhsah keringanan untuk musafir mengusap khufnya. Jadi apa saja yang menutupi kaki sampai kedua mata kaki itu masuk kategori kebolehan dalam masalah ini, masuk kategori khuf ya. Kemudian yang diusap itu di atasnya. Ya. Jadi yang diusap itu adalah al-mashu alal khufaini, mengusap di atas khuf. Karena memang yang diusap disyariatkan itu prakteknya itu di atasnya sini, bukan di bawahnya sini. Jadi cukup diusap begini. Tidak usah dicopot kaos kakinya atau sepatunya, tapi cukup di atas sepatu itu diusap di atasnya ini, bukan di bawah ini. Dan ini diberikan penegasan oleh Ali bin Abi Thalib supaya kita mantap, tidak ragu-ragu. Ya. Karena mungkin berpikir seperti tadi, lho sing rusak sing ngisor, sing kena najis ning ngisor. Lah kenging nopo sing dibasuh kok sing dhuwur. Ali bin Abi Thalib dalam sebuah riwayat beliau mengatakan, "Lau kana din birra'yi." Ya. "Lau kana dinu birra'yi." Andai kata agama itu berdasarkan dengan akal. "Lakana asfalal khufi aula bil mashi min a'lahu." Kalau seandainya agama itu berdasarkan kepada akal, tentu mengusap di bawah khuf itu lebih utama daripada mengusap di atasnya. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffaihi. Dan sungguh aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengusap di atas khufnya. Ya, Rasulullah SAW mengamalkan, Rasulullah SAW memberikan penegasan dengan lisannya akan syariat bolehnya atau rukhsahnya kita mengusap khuf. Bahkan untuk mukim juga dikasih keringanan. Dan prakteknya adalah yang diamalkan Rasulullah SAW di atasnya. Dan Rasulullah SAW menegaskan juga di atasnya. Makanya Ali mengatakan kalau seandainya agama itu berdasarkan akal, tentu mengusap yang bawah itu lebih utama. Kan begitu. Kenapa? Karena secara akal. Wong kita membasuh itu supaya resik. Kena apa sing ono sing luwih rusak, ono sing rusak kok gak dibasuh, kok malah sing dhuwuri. Ya, sekali lagi ini masalah agama. Agama itu berdasarkan dalil, ya. Agama itu tauqifi, ya. Kita tidak melakukan kecuali karena ada dalilnya, ada petunjuk baik Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya seringkali kita bertanya, iki ono dalile apa ora? Lagi soal urusan agama, ya, bukan urusan akal-akalan atau main perasaan. Makanya kita tanya ini ada dalilnya atau tidak. Kecuali itu urusan dunia, nggak perlu kita tanya dalilnya. Kalaupun kita tanya dalilnya, dalil tentang larangannya, bukan dalil tentang ada contohnya. Urusan dunia, karena Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian daripada aku. Urusan mancing takok Mas Amir. Enggak usah cari dalil. Mancing Rasulullah itu piye yo? Enggak usah. Iya. Ya masalah jahit ya tuh tanya tukang jahit, masalah jam ya tanya tukang jam karena mereka yang lebih ngerti gitu. Ya. Jadi kalau urusan dunia cari larangannya untuk kita bebas melakukannya sampai ada larangannya. Kalau ada larangannya kita nggak lakukan, berhenti sampai di situ. Tapi kalau dalam urusan agama, urusan ibadah, urusan keakhiratan, tahan dulu. Jangan melakukannya sampai kamu menemukan dalilnya, ada perintahnya, ada contohnya,
ada pembenarannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini urusan agama itu urusannya Nabi. Kita tidak dibebani ngurus agama. Maksudnya buat-buat cara-cara dalam agama. Cukup kita mengikuti Nabi. Tapi walatab tadi. Ikuti, gak usah gawe-gawe hal baru dalam agama. Dan itu insya Allah yang lebih selamat. Dan pasti selamat. Daripada kita buat-buat sendiri, kita sendiri ya mamang gitu. Sing tak lakoni iki bener apa ora? Leres napa mboten? Wong awak dhewe iki ora nabi. Gitu. Masih ada ragu-ragu. Kalaupun yakin, nanti jangan di akhirat menyesal. Ya, daripada membuat penyesalan, lebih baik kita menahan diri. Gitu. Kita buat-buat sendiri. Sementara Nabi mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada perintah dariku, amalan itu tertolak. Ai laisa maqbul. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga muncul dalam hati kita, iki diterima apa ora? Iki bener apa ora gaweanku iki? Gitu. Wong kadang-kadang mbek bose wae ngono. Ya Mas Angga ya gawe apa figura ngono. Iki masuk apa ora iki diterima wong ora cocok apa ora sing pesen iki kan gitu. Iki urusan dunia kadang-kadang kita masih pikir begitu, tapi urusan akhirat kenapa enggak pernah mikir seperti itu? Kalaupun kita yakin apa yang kita lakukan ini, yang kita buat-buat sendiri ini kita yakin benar. Jangan-jangan nanti kita menyesali di akhirat. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an. Qul hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala. Katakanlah Muhammad, maukah kamu aku beritahu tentang orang yang merugi amalnya? Rugi amalnya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang yang tersesat usahanya ketika di dunia. Usahanya tersesat. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Dan mereka merasa bahwasanya mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Jadi wis yakin mantep apa sing dilakoni iki bener diterima karo Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di akhirat ditolak sama Allah. Ya tidak oleh beji. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa enggak jadi sebuah penyesalan? Tiwas beramal ketika di dunia sampai pegel. Ya, sampai bondo ini digawe bondo entek bondo akeh paribasane. Ternyata enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadi sebuah kerugian, penyesalan. Makanya luwe aman kita belajar, tahu sedikit, yang sedikit itu diamalkan agama ini. Daripada kita ini ngarang-ngarang dewi. Ngarang dewi ku lho yo gak gampang. Yo ewo. Gitu. Tapi aku seneng kok terkenal aku karanganku digawe wong akeh. Ya tambah sesat tambah dosane wong akeh melu dhek kabeh malah. Gitu. Ini sudah sesat menyesatkan ini. Jadi lebih baik sedikit sesuai sunnah daripada banyak tapi menyelisih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati tenang, gitu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimullah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara yang kami muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi agama ini berdasarkan kepada dalil. Ya, makanya kita belajar apa yang disukai oleh Allah dan apa yang dibenci oleh Allah, apa yang menjadi perintahnya Allah, apa yang menjadi larangan Allah. Ya. Dan kalau sudah tahu kita berusaha mengamalkan, bukan belajar untuk tiga menang-menangan debat. Belajar agar kita tahu dan bisa mengamalkan dan juga yakin apa yang kita lakukan ini benar. Kemudian poin yang selanjutnya terkait dengan fikih atau pemahaman dalam masalah safar, yaitu at-tayammum, termasuk rukhsah juga adalah
At-tayammumu inda faqdil ma'i. Tayamum ketika tidak ada air atau tidak mendapatkan air. Jadi tayamum itu melakukan sebuah amalia menggunakan debu atau tanah yang suci sebagai pengganti wudhu ataupun pengganti mandi jenabat. Dan kondisi itu bisa dilakukan ketika tidak mendapatkan air atau ketika kondisi di mana jika kita menggunakan air akan mencelakakan kita. Ketika sakit akan tambah parah sakitnya, atau sakitnya tambah gak waras, atau tambah isdet sesuai dengan ilmu masalah itu. Itu bisa diganti dengan tayamum. Dulu ada sahabat yang mungkin memahami seperti kita juga mungkin. Ya kalau wudhu diganti tayamum, ono pantesi gitu. Wudhu ganti tayamum. Lah kalau mandi itu gimana ya? Masuk kok tayamum? Wong dibasuh itu mukanya dan tangannya tok itu. Sementara mandi itu kan harus basah seluruh ujung rambut sampai ujung kaki. Akhirnya salah satu dari sahabat ini gelundung-gelundung nonggone pasir seperti binatang gitu. Mandi pasir. Yang satunya tayamum. Kemudian duanya menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan seperti itu. Ya Nabi betul kan yang tayamum itu sih kan. Ya semoga Allah Subhanahu Wa Taala menambah kebaikan semangatmu gitu ya. Artinya dalam beristihad ini, istihad mungkin kan kita nggak tahu. Tapi yang tayamum itu yang benar gitu, yang benar. Nah kalau sudah ada air ya kemudian berwudu atau mandi. Nah itu sekilas penjelasan sedikit tentang tayamum. Ketika safar, tentu dalam kondisi safar terkadang kesulitan mendapatkan air. Perjalanan dari Bojonegoro atau Babat ke Jakarta naik kereta. Nah kereta ini kira tahu mandek rumah makan. Ya, kereta kan nggak tahu mandek rumah makan. Saya jemput bis kota, bis apa? Bis malam. Mampir rumah makan bisa sholat di sana di jam dan sebagainya. Kalau di kereta nggak bisa. Kalau di rumah makan bisa wudhu, ada sediakan tiap rumah makan. Kalau di kereta nggak bisa, otomatis wudhu nggak bisa kita mendapatkan air. Yo ada air botol aqua gitu ya ada. Tapi regane yo mau ini restoran mahal kereta. Apalagi kereta sekarang kan api-api kayak pesawat. Atau dalam kondisi yang lain, dalam perjalanan apa yang memang kesulitan untuk mendapatkan air. Yo nek gelem golek ya untuk air. Iya, di Indonesia ini lebih-lebih air itu. Angger nggo dhuwit ngono mesti untuk banyu. Nah, gitu. Jadi ketika ada fulus semua akan mulus. Tapi masih nggak seperti itu, Islam nggak pengen merepotkan seperti itu. Jadi kalau memang dirasa sulit untuk mendapatkan air wudhu dan sebagainya, tayamum. Itu keringanan dalam agama. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jahadum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum." Wa in kuntum mardha, dan jika kalian dalam kondisi sakit, au ala safarin, atau ala safarin, di atas perjalanan, au jahadu minal ghaiti, atau datang salah satu dari kalian datang dari tempat buang air, au lamastumun nisa, atau menyentuh wanita. Jadi maksudnya menyentuh wanita ya jima, sehingga mengharuskan mandi. Kalau menyentuh wanita ini ya masalah nih tutup bojone. Nah nek gak bojone
Ya, ini bojone ya ora apa-apa. Kok engko ya ora apa-apa. Dan tidak membatalkan wudu. Ya tidak membatalkan wudu. Tadi menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Minimalnya itu yang saya pahami. Tapi bermasalah ketika wanita itu bukan mahram kita. Karena seorang laki-laki yang menyentuh wanita tanpa pembatas ya, bersalaman bapak itu. Di mana wanita itu tidak halal baginya. Itu lebih baik ditusuk besi di kepalanya, besi panas di kepalanya daripada bersentuhan dengan wanita itu. Maka Rasulullah SAW juga ketika membaiat juga tidak menjabat tangan wanita. Ketika menjabat yang laki-laki dijabat tangannya, yang perempuan tidak. Sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jangankan dipegang, didelok ngene kon nunduk kok. Ya ayyuhalladzina amanu gimana? Surat An-Nurnya ini lali. Masa PR? Ya. Pancene mangkane to aja ngapalno, agak lali man. Tapi iki ora lali pancene, gak ero iki pancene iki. Gak ero iki. Jadi hanya orang-orang yang hafal yang lali itu. Orang-orang yang nggak pernah hafal itu nggak pernah lali. Lah ape lali piye wong ora hafal kok. Jadi wa in khiftum wa in kuntum marda aw ala safarin wa in kuntum marda. Lanjutan itu dulu. Falam tajidu ma'an. Lalu kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan. Fatayammamu maka bertayamumlah kalian sa'idan thayyiban dengan debu yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Jadi praktek tayamum itu ya mungkin ini kalau kembali kepada perasaan gae isik piye sing ganjel gitu. Jadi karena praktek tayamum itu begini, tangan kita ini kita tepukkan ya kemana saja dari permukaan bumi ini, tentu ada debunya di sana. Kemudian diusapkan ke tangan kanan kiri ini, baru ke wajah. Ngono tok. Tayamum. Ada yang sampai siku. Nah, ada hadisnya sampai siku. Tapi kayaknya hadisnya lemah itu kayaknya. Jadi tangan diusapkan tangan. Kalau tangannya itu kok terasa kasar gitu bisa ditiup. Ya, lalu diusapkan tangan. Tangan kanan terus kiri kemudian muka. Ngono tok. Iya. Lah kok ngono tok? Lah iya. Itu. Kok cek ganjel lah itu karena beragamnya pakai perasaan. Ya. Perasaan. Oh Nabi ngajari seperti itu ya wis. Lah mosok adus kok ganti ngono tok. Kayak sing tepak glundung-glundung, tapi Nabi gak benerno sing ngono kuwi. Nah gitu. Jadi itu tayamum. Makanya famsahu biwujuhikum wa aidikum. Basuhlah muka-muka kalian dan tangan-tangan kalian. Tayamum. Nah ini dijelaskan prakteknya dalam hadis-hadis Nabi seperti tadi. Ya seperti tadi. Tepukkan, kalau terasa kasar bisa ditiup, lalu diusapkan ke tangan. Kanan, kiri, kemudian muka. Kapan boleh tayamum itu? Sebagaimana di dalam ayat ini, jika kalian dalam kondisi sakit. Artinya ya bukan sembarang sakit gitu. Sakit yang jika menggunakan air akan tambah parah sakitnya. Ya sakit ketika diperban gitu. Ya nggak usah disiram gitu. Nggak usah disiram. Ini kalau disiram masalah dengan sakitnya. Gitu. Tapi awak dia kan gak ero. Ya, ojo sapa ngerti disiram terus waras. No, cari dokter gak kena banyu kok niku. Lalu menurut dokter barang kan gitu. Ini sama dua yang ngerti mak dokter ini.
Nggak boleh kena air makanya diperban. Nah itu tidak boleh membahayakan jika kita siram. Kalaupun wudhu maka ini nggak usah dikenakan air, ya, cukup yang tidak diperban. Atau sakit apa kan, ya awake kanyepen atau awake panas sing nemen gitu, yang menurut dokter jika kena air itu berbahaya. Maka yang demikian ini boleh tayamum. Au jaa ahadun minal ghaiti au ala safarin, atau dalam keadaan safar. Nah, ini disebutkan ayat ini pada bab safar karena ada kalimat ini. Atau kamu dalam keadaan safar, pergian di mana orang yang safar itu akan mendapatkan beberapa kesulitan-kesulitan. Maka Islam memberikan keringanan, memberikan rukhsah, istilahnya rukhsah. Yang semestinya kamu mandi atau wudu cukup dengan tayamum. Jika mendapatkan kesulitan mendapatkan air. Au jaa ahadun minal ghaiti, atau salah satu dari kalian datang dari tempat buang hajat, tidak dapat air. Buang hajat otomatis membatalkan wudu. Ketika dia mau sholat dia harus wudu. Sementara dia tidak mendapatkan air, baik mukim atau dalam keadaan safar, maka boleh dia tayamum. Au lamastumun nisa, atau menyentuh wanita. Maksudnya apa tadi? Mencampuri istri. Di mana mencampuri istri baik keluar mani ataupun tidak wajib mandi. Ya. Jadi kalau mencampur istri walaupun nggak keluar mani itu wajib mandi. Nah, ketika sesuatu yang wajib kita lakukan tidak kita dapatkan sarananya yaitu air, maka Islam berikan keringanan. Sholat harus tetap dilakukan, tidak boleh tinggalkan dalam kondisi apapun walaupun tidak ada air. Maka Islam berikan keringanan untuk wudhu. Untuk apa? Untuk tayamum. Jadi ketika bercampur istri, jadi bahasa Al-Quran memang halus, menyentuh wanita. Tapi juga ada yang memahami ini menyentuh wanita berarti batalkan wudu berdasarkan ayat ini. Itu masalah fikih, masalah pemahaman gitu. Makanya nih bojone mari wudu terus nyirik-nyirik nunggu awak dhewe. Wedi batal gitu. Gitu. Digabyuk langsung balik nang jeding meneh wudu meneh. Kebatal. Jadi berdasarkan ayat ini mereka memahami bahwasanya menyentuh wanita itu membatalkan wudu. Makanya disejajarkan dengan masalah-masalah ini. Kalau tidak mendapatkan air maka dengan tayamum. Falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba. Maka jika kalian tidak mendapatkan air maka tayamumlah dengan debu yang suci. Jadi dengan menggunakan sarana debu. Sha'id itu apa saja yang ada di permukaan bumi ini. Ya, sha'id namanya. Dan dipilih yang suci. Kemudian basuhlah muka dan tangan-tangan kalian. Kemudian rukhsah yang lainnya adalah al-fitru fi safar. Berbuka atau tidak melakukan puasa ketika dalam safar. Jadi ketika bulan Ramadan di mana semua kaum muslimin wajib melakukan puasa Ramadan, namun kondisi seseorang ini dia dalam kondisi safar. Sekali lagi safar itu ada kesulitan dan Islam adalah agama yang mudah memberikan keringanan. Ya, dalam kesulitannya Islam memberikan keringanan. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan agama ini bukan untuk mempersulit kita. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan Allah tidak menjadikan dalam agama ini sesuatu yang sulit. Yang banyak itu kita yang menyulitkan diri sendiri. Ya, kita yang menyulitkan diri sendiri. Wes oleh keringanan ngono ya cek. Dilakoni wes sampai lemes gitu. Ya, sampai muka habis saya apeng geblak gitu. Nah, bagaimana kalau puasa? Ya ora apa-apa gitu.
Ya nggak masalah. Wa antasumu khairul lakum, dan jika kamu berpuasa lebih baik bagimu. Kalau memang tidak bermasalah. Tapi kalau sampai payah, gitu, bahkan dikhawatirkan gitu, akan pingsan, maka justru dia wajib berbuka. Ya wajib berbuka, tidak boleh membahayakan diri sendiri. Dan kalau sampean bahaya, engko sing dielekno iku agama. Lho ngene iki lho mamula aja poso. Nah gitu akhirnya, sing dielekno agama. Tadi wong Islam kok wangil lho. Gitu. Mosok gak le mangan sampai sak wulan gitu. Wis ora lunga-lunga bareng kok cekon poso ae. Gitu. Jadi yang dicela akhirnya agama. Allah tidak menginginkan seperti itu. Allah menjadikan agama ini ada sebuah kebaikan. Kebaikan untuk kita di dunia dan juga di akhirat. Maka dalam berpuasa pun ada faedah-faedah yang banyak yang bisa diungkap di zaman ilmu pengetahuan saat ini. Ya, semuanya terbuka. Jadi ketika puasa, ketika safar, maka seseorang di bulan Ramadan boleh tidak berpuasa. Ya, boleh tidak berpuasa. Tapi dengan catatan setelah Ramadan nyaur atau setelah balik ke kampung halamannya, tidak dalam keadaan safar. Ya, di bulan yang lain dia harus nyaur. Jadi harus nyaur. Tapi ketika di bulan Ramadan dia safar, ya beberapa hari dia berpergian itu boleh dia berbuka. Ya boleh dia berbuka. Walaupun nggak berbuka ya boleh gitu. Ya, berbuka sebuah keringanan. Kalau memang payah, lemas dan sebagainya sudah berbuka. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Wa man kana maridun, dan barang siapa yang adalah dia mengalami sakit, aw ala safarin, atau dalam perjalanan safar, atau dalam safar keluar dari kampung halamannya ke negeri yang lain karena suatu urusan apa saja, urusan dagang, urusan menuntut ilmu, urusan mbok apa lah, mbok marani bojone nek ngene juanda, pokoknya keluar dari kampung halamannya. Faidatun min ayyamin ukhor, maka boleh dia berbuka puasa, ya, dan mengganti faidatun, maka dengan bilangan min ayyamin ukhor, dari hari-hari yang lain. Jadi sesuai dengan hari puasa dia tinggalkan, maka dia harus mengganti sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Ini adalah sebuah keringanan, dan sekali lagi dalam kondisi tertentu, ya, mengambil keringanan itu adalah suatu yang bagus, karena Allah Subhanahu wa taala suka jika keringanan yang diberikan itu kita ambil, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala suka jika perintah-perintahnya dilakukan. Mungkin itu yang bisa kita pelajari bersama. Semoga bertambah ilmu kita dan semakin mantap kita di dalam beragama. Yang untuk selanjutnya kita masuk pada adab tidur tapi somben insyaallah. Selanjutnya mari kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.